Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korea Aini Afiati dengan NIM 18102111064 dari kelas Lab X C1. Di sini saya akan mengidentifikasi dari dua bakteri yang sering terjadi pada infeksi tropis. Yang pertama itu adalah Mycobacterium leprae. Mycobacterium leprae ini termasuk ke dalam golongan Mycobacterium, yang dimana bakterinya ini berbentuk batang aerob yang tidak membentuk spora. Bakteri ini tidak bisa terwarnai dengan mudah, tetapi sekali terwarnai, ini dapat menahan warnanya walaupun diberikan asam ataupun alkohol, sehingga ini disebut dengan basil tahan asam atau yang biasa dikenal dengan BTA. Mycobacterium leprae ini merupakan bakteri yang sifatnya patogen untuk manusia, dan sifat tahan asam dari Mycobacterium itu terjadi karena sifat dari dinding selnya itu yang tebal. Karena dinding selnya ini terdiri dari lapisan lemak lilin dan juga asam lemak mikolat. Untuk Mycobacterium leprae ini, sifat tahan asamnya lebih lemah daripada Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya masuk ke dalam Mycobacterium leprae, ini merupakan bakteri penyebab dari penyakit kusta yang nanti dapat menginfeksi dari saraf tepi, kulit, mukosa, hidung, otot, tulang, dan juga testis. Basilnya sering ditemukan di dalam sel endotel pembuluh darah atau di dalam sel mononuklear. Kumannya ini tumbuh lambat sehingga masa inkubasinya itu lama. Untuk Mycobacterium leprae ini hidupnya intrasel atau yang disebut dengan obligat intrasel, masa pembelahannya rata-rata 20 hari. Sifatnya non-motil dan juga tidak memproduksi spora. Pertumbuhannya ini optimal pada suhu 27 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Untuk penularan dari penyakit kusta ini bisa dari droplet, baik itu dahak ataupun ludah yang dikeluarkan pada saat bersin atau batuk. Taksonominya, kerajaannya ini Bacteria, filumnya Actinobacteria, ordonya Actinomycetales, familinya Mycobacteriaceae, genusnya Mycobacterium, dan spesiesnya Mycobacterium leprae. Mikroskopik dari Mycobacterium leprae ini bentuknya batang ramping dengan ukuran 0,3 sampai dengan 0,5 mikron dikali 1 sampai 8 mikron. Susunannya ini tunggal, bisa berkelompok atau massa globular. Warnanya ini merah dan sifatnya basil tahan asam. Metode dengan menggunakan pewarnaan Zell-Nielsen. Pemeriksaan langsung secara mikroskopik ini akan tampak bentukan khas adanya basil yang menggerombol seperti ikatan cerutu atau disebut dengan packet of cigars atau globi. Untuk Mycobacterium ini tidak dapat diwarnai dengan pewarnaan gram, tetapi kalaupun berhasil dengan pewarnaan gram, itu akan memberikan hasil gram positif. Ini gambaran mikroskopiknya, tadi terlihat seperti ikatan cerutu atau bergerombol, dan ini merupakan gambaran dari gejala klinis pada pasien kusta bisa didapatkan adanya makula, papula, nodus, ataupun lesi kulit lainnya. Untuk Mycobacterium leprae ini tidak dapat dikultur di media apapun. Yang kedua adalah Corynebacterium diphtheriae. Corynebacterium diphtheriae ini merupakan penyebab dari penyakit kusta yang dapat menginfeksi dari saluran nafas atas. Bakteri ini juga sifatnya patogen bagi manusia. Lalu untuk morfologinya, ini berbentuk batang ramping berukuran 1,5 sampai dengan 5 mikrometer dikali 0,5 sampai 1 mikrometer. Tidak berspora, tidak bergerak, dan juga tidak tahan asam. Ketika di dalam preparat, ini sering tampak membentuk susunan huruf, bisa huruf V, L, Y, tulisan Cina, ataupun seperti anyaman pagar atau palisade. Ada yang dinamakan dengan granula metachromatic Babs ends, ini dapat dilihatnya itu hanya dengan pewarnaan Neisser. Untuk penyakit dari yang disebabkan oleh Corynebacterium diphtheriae ini atau difteri, penularannya bisa melalui droplet saat penderita atau carrier ini batuk, bersin, ataupun berbicara. Sifat dari bakterinya adalah anaerob fakultatif atau bakterinya ini dapat bertahan hidup dengan baik itu ada oksigen maupun tidak ada oksigen. Ini lebih tahan terhadap pengaruh cahaya, pengeringan, dan pembekuan dibandingkan dengan bakteri lain yang tidak berspora. Memiliki cofactor atau berupa glikolipid yang merupakan penunjang virulensi kuman.
Untuk masa inkubasinya ini kurang lebih 1 sampai 7 hari. Nanti, bakteri ini masuk, jalan masuknya itu dari saluran nafas bagian atas, nanti akan berkembang pada lapisan superfisial pada selaput lendir dan eksotosinnya akan dikeluarkan serta diuraikan dan menyebabkan dari nekrosis pada jaringan sekitarnya. Nanti toksin difteri ini akan diabsorpsi ke dalam membran mukosa dan menyebabkan destruksi epitel dan juga menimbulkan dari respon radang superfisial. Epitel nekrotik akan melekat pada fibrin yang menonjol dan sel-sel darah, baik itu sel darah merah ataupun sel darah putih, sehingga membentuk yang dinamakan dengan pseudomembran. Pseudomembran ini gambarannya bisa berwarna seperti keabu-abuan dan seringnya itu berada pada tonsil, bisa juga pada faring ataupun laring. Pseudomembran ini terdiri dari bakteri, sel-sel epitelial nekrotik, sel-sel fagosit, dan juga fibrin. Untuk pseudomembran ini, jika dilepas itu bisa adanya perdarahan. Selanjutnya taksonomi dari Corynebacterium diphtheriae. Ini kerajaannya adalah bakteria, filumnya Actinobacteria, ordonya Actinomycetales, familinya Corynebacteriaceae, genusnya Corynebacterium, dan spesiesnya Corynebacterium diphtheriae. Secara mikroskopik, bentuknya adalah basil, susunannya berantai, warnanya ungu, sifatnya gram positif, dan metodenya pewarnaan gram. Di sini juga bentuknya tadi juga telah disebutkan bahwa ada bentuknya yang seperti palisade, seperti pagar, lalu seperti huruf V, huruf Y, huruf L, ataupun seperti tulisan Cina. Untuk makroskopiknya di sini bisa dikultur dengan menggunakan agar darah, nanti akan didapatkan koloninya ini berbentuk kecil, granular, berwarna keabu-abuan, dengan tepinya tidak beraturan. Mungkin memiliki zona hemolisis yang kecil. Lalu makroskopik dengan telluride blood agar, di sini pertumbuhannya lambat dan koloninya terlihat setelah 48 jam. Koloni berwarna coklat sampai hitam dengan lingkaran coklat hitam karena telluride ini akan direduksi menjadi tellurium logam. Direduksinya itu secara intraselular, tetapi ketika hasilnya koloni coklat hitam ini sebenarnya bisa juga didapatkan pada infeksi Staphylococcus dan juga Streptococcus. Selanjutnya makroskopik, di McLeod agar, di sini juga tampak koloninya itu berwarna hitam dan medianya ini mengandung serum koagulasi dengan fosfat konsentrasi tinggi, jadi nanti bakterinya akan terpelihara baik pertumbuhannya. Ini merupakan referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.